Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Risdayani, NPM 18 1063 1050 188 dari kelas 6B, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang inovasi pembelajaran matematika, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Oke, yuk langsung kita ke pembahasannya. Kali ini saya akan membahas mengenai teorema Pitagoras, yaitu menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa yaitu memahami konsep teorema Pitagoras, lalu menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, lalu menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku, lalu yang terakhir menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Apa itu teorema Pitagoras? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Nah, mungkin kalian sering melihat lapangan sepak bola, piramida di Mesir, lalu atap rumah kalian, dan pemandangan pergunungan. Nah, kalau kita perhatikan lebih teliti, benda-benda tersebut memiliki bidang geometri yang sangat familiar, yaitu segitiga siku-siku. Nah, jika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus jika ada benda yang berbentuk segitiga siku-siku. Namanya yaitu teorema Pitagoras. Nah, ini nantinya akan sangat berguna dalam ilmu arsitektur, survei topologi, dan navigasi. So, bagaimana penggunaan teorema Pitagoras? Yuk kita langsung ke pembahasan berikutnya. Nah, apa itu teorema Pitagoras? Coba kita perhatikan pada gambar segitiga di samping ini. Nah, ini ada sisi A, sisi B, sisi C. Nah, pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar, ada sisi A, B, dan C, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, rumus ini yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Intinya, kita bisa menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting, kedua sisi lainnya sudah diketahui. Nah, dengan keterangan C yaitu sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku atau sisi terpanjang atau biasa kita sebut hipotenusa. Sedangkan A dan B yaitu sisi yang menempel pada suatu siku-siku. Nah, kita tidak perlu menghafalkan huruf C, A plus B-nya. Itu tidak perlu, yang penting kita paham konsep tentang teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teorema Pitagoras, kita harus paham terlebih dahulu tentang hipotenusanya. Nah, ini ada dua segitiga yang kalian harus kerjakan. Nah, kalian bisa stop dulu video ini, lalu setelah kalian mencoba menjawabnya, lalu kalian lanjutkan ke video berikutnya. Nanti samakan hasil jawaban kalian dengan jawaban yang ada di video ini. Nah, bagaimana kalian sudah menjawab dua soal yang tadi? Oke, kita langsung ke pembahasan menentukan hipotenusa gambar pertama. Diketahui segitiga KLM, maka hipotenusanya yaitu M kuadrat sama dengan K kuadrat plus L kuadrat. Oke, selanjutnya itu ada segitiga PQR. Tentukan hipotenusanya. Berarti P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat. Bagaimana jawaban kalian? Betul atau tidak? Nah, selanjutnya itu ada latihan soal. Ada dua latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah,
untuk memahami seberapa kalian paham tentang teorema Pitagoras. Nanti jawabannya akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Oke, selamat mencoba. Nah, setelah pembahasan materi tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan mengenai teorema Pitagoras. Maka, teorema Pitagoras merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.